yang jadi kepengen di gitu. Karena memang VP yang menginginkan untuk pertemuan. Kalau ditanya takut, nggak takut ya, karena kan memang track recordnya memang yang saya lihat juga begitu ya. Jadi Itu tahu track recordnya itu tahu loh. Kalian bisa lihat ini nikah sangat sederhana banget. Ceweknya juga ya, kalau Vicky kalau udah milih cewek ya selalu cantik-cantik lah dia. Dan ini cewek mau. Guys, ini ada berita yang gue bilang cukup unik sih, ya lucu. Ada ceweknya bernama Fang Fang, ini menuntut ke Vicky Prasetyo kalau dia sedang hamil 9 bulan. Yang bikin gue kaget adalah gue kira Vicky ini udah berhenti nikah sama seorang cewek, apalagi jejak digital dia, media massa, media dia itu bukan media sekelas kayak kita lah, kecil-kecil gitu kan, kayak Instagram. Ini stasiun TV loh, tapi masih ada cewek yang mau sama Vicky. Gokil. Ya langsung aja kita bahas. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kenapa kita bakal mengkupas semua kasus-kasus yang sedang viral maupun sedang trending di sosial media. Dan jangan lupa juga untuk selalu follow nih Instagram gue biar kita makin akrab lagi ya guys. Yaudah yuk kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kalau muka gue lagi kusam, sebelum cuci muka gue biasanya pakai micellar water dari Skintific dulu nih buat angkat kotoran dan minyak di wajah gue. Abis itu gue lanjutin cuci muka, terus nggak lupa pakai Skintific nih Niacinamide Toner biar kulit terasa lebih fresh dan bantu bikin muka kelihatan lebih cerah. Terakhir gue tutup nih pakai moisturizer gel dari Skintific dong tentunya. Soalnya teksturnya tuh ringan, gampang nyerap, dan bikin muka tetap lembab. Nah lanjut deh rekaman bareng kalian. Awal mulanya kayak gimana sih bisa kenalan sama Vicky nih? kalau awalnya memang karena saya berlokasi di Pati, dan kebetulan VP ini memang waktu itu memang sedang ada pekerjaan di Pati, dan kayak saya sudah dari setahun yang lalu. Memang awalnya kita by DM di Instagram, terus akhirnya lanjut ke WhatsApp, terus akhirnya memang lanjut ke ketemu gitu. Sebenarnya kalau dari awal untuk pertemuan, kalau ditanya takut, nggak takut ya, karena kan memang track recordnya memang yang saya lihat juga begitu ya. Jadi Itu tahu track recordnya itu tahu loh. saya sebagai perempuan juga takut, tapi ketika lama-lama VP ini mempunyai niat yang baik, akhirnya sebagai seorang wanita yang kita di VP mempunyai niat yang baik, saya juga tidak ada pikiran untuk berpikiran buruk lah. Akhirnya ya sudah, saya menerima perasaan itu dan mau mencoba untuk menjalin hubungan. Sebelum saya positif hamil, VP ini sering mengatakan ke teman-teman kami juga, saya pengen punya anak nih, dari Fang dari keluarga. Jadi karena seperti itu, memang itu anak itu memang dia yang mau juga. Itu dia dari pengakuan Fang. Dia tahu track recordnya, dia tahu jejak digital ya Vicky, tapi masih diterusin. Sekarang dia repot kan. Ini kasus yang lumayan unik gitu. Nih guys, kalau kalian udah tahu review kayak produk ya, contoh di Shopee, kalian tahu bintang 1 tuh produk, tapi kalian tetap CEO, ya siaplah menanggung resikonya. Ya akhirnya imbasnya sekarang ini. Ini bukti nikah siri Vicky Prasetyo akhirnya diungkap Fang Fang ke publik, dan mahar unik 7.777.777 perak langsung jadi sorotan dan tuai beragam reaksi. Kalian bisa lihat ini nikah sangat sederhana banget. Ceweknya juga ya, kalau Vicky kalau udah milih cewek ya selalu cantik-cantik lah dia. Dan ini cewek mau. Oh my god, dengan maharnya aja 7 juta loh. Sekarang kita cari mahar yang mau 7 juta itu udah jarang, udah susah. Tapi Vicky tuh bisa. Vicky emang suhu, dia tahu suhu sih. Dan gue akhirnya sempet nyari juga nih, apa sih yang membuat dia tergoda sama Vicky Prasetyo gitu kan, yang jejak digitalnya udah kemana-mana gitu ya. Ini dia. Mungkin kalimat awalnya ini nggak enak ya, bakal gue sensor. Yang jadi kepengen di gitu.
karena memang VP yang menginginkan anak ini. Jadi sebelum saya positif hamil, VP ini sering mengatakan ke teman-teman kami juga, saya pengen punya anak nih dari Fang-Fang, dari Polda. Jadi karena seperti itu, memang itu anak itu memang dia yang mau juga gitu. Tunjukin bukti chat kalau dia mengakui itu anak dia. Tunjukin. Yang kamu kirim ke saya. Nggak apa-apa. Yang ada kata-kata kasar itu loh yang kamu tunjukin ke saya. Kita mau fair aja lah, open lah. Karena saya tahu lah dari pihak sana pasti akan menyangkal ini, menyangkal itu. Udahlah, kita being open aja lah. Sudah kebaca. Kelihatan nggak? Tolong tunjukkan ke. Akhirnya ya sosok Fang-Fang ini menderita lah nikah sama Vicky. Penderitaannya apa sih yang dialamin ini? Biar dia aja yang jelasin nih penderitaannya nih. Di kosan Saat ini 9 bulan. 9 bulan teman-teman ya. Pembukaan 1, kamu tinggal di kos-kosan. Iya. Oke. Kamar kamu ukurannya berapa? 3x4. Ada foto kamar? Oh, nggak ada. Nggak ada, ya. Tapi saya tinggal bersama dengan 2 anak saya. Hari ini masuk. Jadi hari Jumat saya ngabarin kalau intinya saya nyeri dan disuruh periksa, dan ternyata memang saya sudah pembukaan 1. Tapi dia juga tidak ada merespon untuk hal bagaimana kalau misalnya pembukaan 1 begitu. Gak direspon ya. Kalian bisa lihat nih isi chatnya, bener-bener Vicky orang istri lagi hamil. Tuh guys, bener-bener ini Vicky gak ada direspon sama sekali. Ini ngetik panjang-panjang gak direspon. Emang setia kali Fang-Fang ini ya. Nah, terus baru direspon nih. saya juga menanyakan kalau misalkan saya habis lahiran saya harus kemana. Karena pada saat itu memang VP ini menjanjikan kalau nanti habis lahiran kamu tinggalnya di Semarang ya gitu. Tapi hingga saat seminggu sebelum lahiran pun tempat tinggal itu tidak ada. Saya juga menanyakan, katanya kan janji mau kasih hari Senin. Di hari Minggunya saya tanya kira-kira ini ada ya, saya besok kira-kira mau kasih aku berapa, karena mau check out dulu barangnya. Karena kan tinggal beberapa hari, takut nggak nyampe, takut nggak bisa dicuci, takut nggak bisa dibersihin dulu, atau mungkin sebelum harinya saya sudah brojol karena sudah pembukaan 1, tapi ternyata cuma dibaca. Dan hari ini WA jam 11.07, aku ke Semarang ya besok sayang, sekalian persiapan di sana lahiran, nanti sekalian tinggal di Semarang aja dulu. Baru dia menjawab selama ini hal yang dia janjikan, mungkin karena tahu posisi saya sudah ada di sini di Jakarta. Maaf, ini saya potong. Kamu tadi bilang bahwa sampai saat ini kamu belum memiliki tempat tinggal atau fasilitas rumah yang diberikan oleh si VP ini. Kamu masih tinggal di kosan ya? Iya, saya posisinya tinggal di kosan. Saat ini 9 bulan. 9 bulan teman-teman ya. Pembukaan 1, kamu tinggal di kos-kosan? Iya. Oke. Kamar kamu ukurannya berapa? 3x4. Ada foto kamar? Oh, nggak ada. 3x4 kok dia bisa loh. Tapi saya tinggal bersama dengan 2 anak saya. Di dalam kos-kosan teman-teman ya. Kos-kosan. Bersama dengan 2 anak dari pernikahan yang sebelumnya ya. Iya. Memang dari kemarin malam saya sudah mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum. Tentu saja saya nanya sama si Fang-Fang ya, kamu sama Polda deket nggak? Dia bilang jauh bang, paling deket kemana? Kalau Polres cuma 10 menit ya. Nanti setelah klien saya kembali ke Pati, ya, karena ini sudah pembukaan pertama ya biar dia fokus dengan persalinannya dulu, baru nanti kita akan masukkan laporan ke Polres terdekat yang tentu saja dekat dengan radius dari klien saya ini. Karena jujur teman-teman, sebetulnya klien saya ini sudah tidak diizinkan oleh dokter untuk pergi traveling sejauh ini. Dia harusnya sudah stay home. Tapi saya yang bilang, Fang-Fang, kalau kamu nggak speak up, bagaimana kita bisa memperjuangkan hak kamu dan hak anak kamu? Ya, apalagi nanti kalau kamu nggak speak up, yang kita khawatirkan kan kita nggak tahu sepak terjang VP ini seperti apa. Saya hanya tidak ingin ada mungkin ya Fang-Fang yang lain, wanita-wanita seperti Fang-Fang yang lain yang bernasib sama.
dengan wanita-wanita lain bernasib sama seperti Fang Fang. Kayaknya sebelum-sebelumnya udah banyak Fang Fang yang sama Vicky, bahkan spek up-nya sama gitu. Biar nggak ada wanita-wanita lain. Ya, jadi akhirnya jadi bahan pertanyaan netizen ya. Jadi kayak greget gak sih? Itu jejak digital Vicky gampang loh dicari. Buka Vicky Prasetyo aja yang muncul bukan berita baiknya, tapi berita soal perceraiannya. Berapa banyak mantannya? Nanti kita bakal lihat nih mantan-mantannya Vicky nih. Oke, kita lihat nih. Nih Vicky Prasetyo dari tahun berapa dia? Dari tahun 2025 tuh. Istri pertama. Nah, satu. Ada lagi Vivi. Sekarang Fang Fang ya. Vivi aja dia nikah siri. Iva. Tuh lihat pacar. Ada lagi 2017 mantan pacar. Saskia Gotik, sekelas Saskia Gotik sih emang. Kena juga di tahun 2013. Mantan istri Angel. Ada lagi 2021 nih mantan istri, mantan pacar. Ini gampang diakses loh. Dia udah nikah sampai berapa kali aja tuh udah kebaca nih. 1, 2. Ada lagi nggak? Ini mantan pacar. Ini udah hampir tunangan nih. Untung aja nggak jadi nikah nih. Ini kan sampai dilaporin nih sama Saskia Gotik, itu beritanya viral banget. Dan di sini alasan Fang Fang itu melaporkan karena dia dapat, kalau nggak salah, dapat statement intimidasi nih dari sosok diduga keluarganya Vicky. Bukannya dibiayain, malah dapat intimidasi si Fang Fang. Ya akhirnya ya muncullah ke media dia. Nah mungkin dia jadi yang ngejelasin si Fang Fangnya langsung nih. Boleh bacain aja Mbak. Ada masalah apa lo nulis di caption kayak gitu? Makanya lo jadi perempuan biar mahal, manusia murah lo. Terus ini baru banget ya, jam 11.32, harus banget validasi ya. Nih gua kasih tahu. Jadi perempuan itu harus bisa jaga kemaluan lo sendiri. Drama hidup lo nganggur sih, nggak punya apa-apa pula. itu hari ini Kak. Iya baru ya. banget, 11.32. Itu pihak keluarga Profilnya itu, profil akunnya di Kalau dari profil akunnya, boleh lihat fotonya? udah kamu jangan sebut biar wartawan sendiri. ini lihat profil ini. Oh, Adiknya. Kenapa kita ngomong terduga keluarga? Karena memang pernah ada video bersama. Berkat enggak? Akhirnya ya abis manis sepah dibuang. Keluarganya nggak mau mengakui Fang Fang. Jadi dia ini termakan janji manis Vicky kalau dia bakal tinggal di Semarang. Ternyata kos-kosan yang ukurannya 3x4. Dan parahnya lagi dia bareng 2 anak dia. Terus Vicky akhirnya buka suara nih melalui Instagramnya. Dia buat statement kayak gini. Sebenarnya males klarifikasi apapun berita-berita sejauh ini. Tapi yang aneh, komunikasi baik-baik saja dan bener atau kecil, selalu kirim nafkah dan video call baik-baik, tiba-tiba nangis-nangis ditelantarkan. Ya itulah kebanyakan istri. Dan dia mengaku guys, kalau emang benar udah nikah siri bersama Fang Fang. Dan akui masih memberikan nafkah, cuma nafkah aja gak disebut. Ya kalau berdasarkan berita yang beredar, 500.000 buat sebulan ini edan. Ya, dan jadi tiba-tiba keluaran anaknya juga. Cuma saya nggak nyari tiba-tiba langsung speak up sebentar bicara itu yang anaknya yang nggak ada banyak nanggung anaknya. Semuanya sekarang udah berjadi ya sudah. Itu dia statementnya Vicky. Ya, kita bakal lihat dari sisi ramalan Hartguma ini. Sebenarnya Hartguma udah meramal sosok Vicky ini. Di sebelah kiri. Oh, apakah ini skenario yang emang udah strategi Vicky? Karena kan ya Vicky udah mulai redup nih ya namanya. Begitu muncul, ya bisa jadi dia bakal diundang-undang ke acara TV lagi. Ya gue juga agak bingung sih sosok Fang Fang ya. Semoga aja jadi pelajaran sama dia ya. Dengan jejak digitalnya Vicky yang udah punya istri yang cukup banyak, anaknya banyak. Masih mau diterusin. Sayang banget nih ya. Oke, seperti biasa di akhir video kita bakal bacain 3 top komen teratas nih ya. Yang pertama dari Farida ya. Yuhu, nonton lagi. Yang kedua nyimak bang. Wah, makasih nih Farida, selalu gila, selalu setia banget. Thank you banget ya, selalu setia nontonin di sini. Ada dari Rahmi.
investasi senilai 1M, pamer. Bluebirds investasi 250M di IKN. Indra Priawan atau Nikita Willy, nggak ada omongan. Kelihatan mana yang benar atau palsu, kelihatan ya. Dari Mbak, ayo pendukung SW dan CEO sudah serang Dr. Lita Gading. Sekarang nggak ada yang mau serang Bang Hotman Paris nih. Ya kagak lah, jarang Hotman dilaporin. Ya betul banget nih Mbak. Wah makasih banget ya buat kalian yang udah berkomentar. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.